Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Fadila dan teman saya Fatur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang psikologi agama, yaitu fase remaja. Nah, kali ini apa sih yang kalian tahu mengenai remaja? Dan tentunya remaja adalah seseorang yang sedang beralih dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dan dalam perkembangan remaja itu memiliki dua macam perkembangan, yaitu yang pertama perkembangan jasmani dan yang kedua perkembangan rohani atau perkembangan psikis jiwanya. Dan masa remaja itu memiliki dua masa, yaitu masa prapubertas dan yang kedua yaitu masa pubertas. Nah, masa prapubertas sendiri itu berkisar di antara 13 sampai 16 tahun, sedangkan masa pubertas itu terjadi ketika sekitar 17 sampai 21 tahun. Dan masa pubertas sendiri itu biasanya terjadi ketika masa-masa remaja terakhir. Dan saat masa prapubertas sendiri, seorang remaja itu adalah ketika masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Dan di situ anak-anak dari remaja anak-anak remaja itu mereka lebih memiliki atau mempunyai rasa ingin seperti orang dewasa, tetapi di sini mental mereka belum siap untuk menjadi orang dewasa sendiri. Dan pada masa adolesen terjadi suatu proses pematangan fungsi psikis dan fisiknya. Perkembangan ini cenderung berkembang secara berangsur-angsur dan teratur. Nah, pada perkembangan ini juga anak-anak itu kan menuju masa dewasa. Nah, saat anak-anak itu menuju masa dewasa, mereka itu selalu berpikir, berintrospeksi diri, bahkan merenung. Untuk apa? Untuk mereka menemukan jati diri mereka. Siapa sih aku sebenarnya? Aku itu siapa? Dan akunya itu selalu di fase remaja. Sifat beragama dan pembentukan karakter dapat dinyatakan bahwa kepribadian dan nasib orang dewasa banyak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dan pengalaman pada masa adolesen yang diwarnai atau dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman pada masa pubertas. Nah, untuk menjadi fase remaja tentunya kita itu untuk membentuk karakter kita itu dapat membentuk karakter tersebut itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi pada masa pubertas sendiri. Nah, pada pengalaman tersebut kita itu di masa ini itu membentuk karakternya itu lebih gampang. Nah, dan pada masa prapubertas adalah waktu terjadi kematangan seksual yang sesungguhnya. Dan menurut Abu Ahmad dan kawan-kawan bahwa kelenjar endokrin adalah kelenjar yang bermuara langsung di dalam saluran darah, sehingga dengan melalui pertukaran zat yang ada di antara jaringan kelenjar dengan pembuluh rambut di dalam kelenjar tadi. Zat-zat yang dikeluarkan itu disebut hormon. Selanjutnya hormon-hormon tadi diberikan stimulus pada anak sehingga mereka merasakan rangsangan hormon ini dan menyebabkan rasa tidak tenang pada diri anak yang belum pernah dialami sebelumnya. Nah, pada masa ini seorang anak itu terjadinya suatu kematangan seksual yang sesungguhnya. Dan tentunya pada saat ini ketika
seorang anak sudah matang dengan seksualnya, tentunya kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua, peranan kita juga sangat penting untuk memberitahu lah batasan-batasan bagaimana yang akan dialami oleh anak. Nah, semisal kayak anak sendiri, kalau kita sendiri mempunyai anak perempuan, tentunya kita akan memberitahu anak kita bahwa misalnya Dek atau Do, ini loh batasan-batasan kamu untuk menjadi seorang wanita. Ketika ada yang memegang atau menyentuh diri kamu atau bagian-bagian tubuh kamu, itu tidak boleh. Nah, seharusnya kamu menolak, dan kalau bisa kamu marah, karena itu bagian tubuh yang sensitif untuk dipegang orang lain. Nah, ketika dipegang orang lain itu akan menjadi dosa. Nah, biasanya seperti kata-kata seperti itu yang biasa digunakan oleh orang tua untuk membatasi sih bagaimana, bukan hanya membatasi ya, tetapi memberitahu anak bagaimana sih seksual dan kematangan dalam seksual anak itu harus bisa dijaga oleh anak, mungkin seperti itu. Dan peristiwa kematangan remaja antara pria dan wanita itu tidak sama. Biasanya terjadi sekitar 1,5-3 tahun awal dari pria. Jadi wanita itu lebih cenderung cepat dalam kematangan seksualnya daripada laki-laki. Dan kematangan seksual wanita itu biasanya ditandai dengan adanya menstruasi atau datang bulan, atau yang biasa disebut dengan haid. Nah, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki biasanya kematangan seksualnya itu ditandai dengan mimpi basah ya kayaknya. Ya. Jadi seksual seorang anak laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah biasanya. Dari kematangan tersebut, ketika anak-anak atau remaja sudah mengalami datang bulan atau sudah mengalami mimpi basah, tentunya kita sebagai orang tua juga harus menjaga dan memberikan pengertian dan arahan-arahan untuk anak supaya tidak melakukan hal-hal yang di luar batasan dari mereka. Nah, pada masa ini tentunya masa yang rentan. Karena apa? Remaja itu kan selalu mencari jati diri mereka masing-masing, mencari akunya mereka masing-masing. Nah, ketika saat masa kematangan remaja ini, mereka menyalahgunakan dengan cara mereka misalnya berhubungan dengan lawan jenisnya. Itu tidak diperbolehkan, dan kita sebagai orang tua harus menjaga anak kita supaya anak-anak kita tidak sampai melakukan hal-hal yang di luar batasan tersebut. Nah, biasanya kalau di dalam Islam sendiri itu kalau di kitab sudah diterangkan batasan antara laki-laki dan perempuan. Abu Ahmadi dan kawan-kawan juga menjelaskan bahwa ciri-ciri tertiar antara lain biasanya ditunjukkan dalam perubahan sikap dan perilaku. Seperti halnya bagi pria terjadi perubahan mimik jika berbicara, cara berpakaian, dan cara mengatur rambut, bahasa yang diucapkan, tingkah laku, dan lain-lain. Nah, pada seorang laki-laki itu biasanya suara dia itu membesar, jadi lebih besar dari yang sebelumnya. Itu suaranya lebih
menunjukkan suara prianya, nggak seperti suara anak laki-lakinya. Dan ketika cara berperilaku mereka itu lebih menunjukkan, ini loh saya seorang cowok yang jantan, ini loh saya seorang cowok yang kuat. Biasanya anak remaja itu seperti itu, tidak mau kalah dengan yang lainnya, dan mereka lebih cenderung menata fashion mereka masing-masing agar apa? Agar disukai atau dapat ditarik oleh wanita. Biasanya seperti itu. Nah, untuk wanita sendiri biasanya cara perubahannya itu dari cara tertawa, berpakaian, dan berjalan dan sebagainya. Nah, kalian bisa tahu bahwa seorang anak perempuan dan wanita dewasa ketika cara berjalannya itu sudah berbeda. Dan untuk wanita biasanya mereka itu lebih cenderung menonjolkan ini loh aku yang cantik, ini loh aku yang gini, aku itu gini loh, ini diri aku. Nah, seperti itu. Dan cara berbicara, tertawanya juga berbeda dengan anak wanita dengan remaja wanita sendiri. Dan pada kondisi ini tentunya remaja merasa mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, pada saat ini, pada fase ini seharusnya remaja itu sangat-sangat diperhatikan dan sangat-sangat dikasih tahu, dijelaskan bagaimana sih batasan antara wanita dan perempuan itu sendiri, dan dijelaskan apa sih dosa-dosa yang akan terjadi bila si remaja tersebut ini melanggar aturan dari agama. Semisal dari laki-laki sendiri dijelaskan, "Dek, kamu itu cowok, jangan sampai kamu itu melecehkan wanita, karena kamu sudah dewasa, sudah memasuki masa remaja, seharusnya kamu bisa menghargailah wanita. Kalau kamu tidak menghargai wanita, kalau kamu tidak bisa menjaga wanita tersebut, kamu akan dosa." Nah, seperti itu. Nah, dikaitkan dengan antara sebab akibat yang akan dijalankan oleh remaja tersebut. Nah, semisal anak wanita sendiri, anak perempuan sendiri. Nah, anak perempuan sendiri harus dikasih tahu, "Dek, ini adalah mahkota kamu. Jadi jangan sampai mahkota kamu disentuh orang lain. Bukan hanya orang lain, bahkan bapakmu sendiri saja ketika kamu sudah remaja saja tidak boleh menyentuh. Saudara kamu juga tidak boleh. Karena apa? Kalau itu disentuh, maka akan menimbulkan akibat yang lebih besar, dan itu berdosa jika kalian melakukan suatu hubungan juga. Nah, jangan sampai mahkotamu ini disentuh oleh orang lain." Dan untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Mas Fatur Rahman. Kepada Mas Fatur Rahman, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu perkembangan agama pada masa remaja. Perkembangan remaja yaitu selalu dipengaruhi oleh fisik dan juga psikisnya. Dan dengan kata lain, penghayatan remaja terhadap ajaran dan juga amalan-amalan keagamaannya, yaitu banyak berhubungan dengan perkembangan dirinya. Dan juga berakhirnya masa remaja yaitu ditandai dengan rasa perasaan tanggung jawab, yaitu rasa tanggung jawab. Karena pada masa remaja itu menduduki tahap progresif dalam hidupnya, yang
menimbulkan gejolak jiwa ataupun keraguan-raguan dan kebimbangan dalam bersikap dan juga berbuat. Dan juga adapun persoalan-persoalan agama pada masa remaja, terdapat masalah pokok yang selalu mempengaruhi perkembangan rohani dan juga jasmani remaja, yaitu yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Bahwa ide dan dasar keyakinan agama yang diterima remaja pada masa anak-anak sudah tidak begitu menarik bagi mereka, karena mereka sudah mulai memiliki sifat kritis terhadap ajaran agama. Mereka mulai tertarik pada masalah-masalah kebudayaan sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan yang mempengaruhi pikiran remaja untuk selalu tetap ada ajaran agamanya. Dan juga sebaliknya, agama Protestan yang bersifat agak liberal, kurang konservatis, ataupun dogmatis akan mudah merangsang pemikiran dan mental remaja, sehingga mereka agak bebas dalam berpikir ataupun berbuat. Dan sebagai akibatnya, di antara mereka lebih banyak meninggalkan ajaran agamanya. Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran dan mental remaja turut mempengaruhi sikap remaja dalam beragama. Dan yang kedua yaitu perkembangan perasaan ataupun emotikon. Perasaan anak remaja memegang peranan yang sangat penting dalam bersikap dan mengamalkan agamanya. Dan berbagai perasaan telah berkembang dalam diri remaja. Dan diantaranya perasaan sosial, etis ataupun etetis, mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam lingkungannya. Seperti seorang remaja yang tinggal di lingkungan orang yang taat beragama, pasti anak remaja itu akan terbiasa dengan kehidupan yang agamis. Ataupun sebaliknya, jika remaja yang tinggal di lingkungan yang tidak mengenal agama, maka remaja akan bersikap dan bertingkah laku seperti orang yang tidak melakukan agamanya. Dan kehidupan mereka lebih banyak didorong oleh perasaan ingin tahu dan juga perasaan yang super. Bahkan mereka lebih mudah didominasi oleh tindakan seksual. Dan yang ketiga yaitu pertimbangan sosial ataupun social consideration. Masa remaja yaitu masa yang penuh dengan kontradiksi dalam kehidupan keagamannya, dan akibatnya timbul konflik antara pertimbangan moral dan material, sehingga remaja kebingungan dalam menentukan pilihannya, sementara kehidupan dunia lebih dipengaruhi oleh kepentingan materi. Dan sedangkan para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialis dalam kehidupan mereka, dan juga meninggalkan kehidupan yang berisikan nilai-nilai moral atau agama dalam hidupnya. Dan yang keempat yaitu perkembangan moral ataupun moral growth. Anak yang baru lahir tidak dapat dikatakan bermoral, karena moral itu tumbuh dalam dan berkembang dari pengalaman-pengalaman yang dilalui sejak kelahiran anak. Dan pertumbuhannya baru dapat dikatakan mencapai kematangan pada usia remaja, yaitu ketika perkembangan kecerdasan telah selesai. Pada hakikatnya tak ada perbedaan yang nyata antara agama dan juga moral, karena seorang yang beragama percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan serta mengagumi akan kebesaran Tuhannya. Berarti seseorang telah memiliki rasa kepercayaan dan mengagumi Tuhan itu. Maka seseorang
telah memiliki rasa kepercayaan dan mengagumi Tuhan itu. Dan seorang itu telah menunjukkan dan memilih moral yang baik. Dan secara psikologis, seseorang itu telah menunjukkan dan memilih moral yang baik. Berusaha untuk mengharmonisasikan hidupnya dengan Tuhan. Dan agama dan moral memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa moral adalah bagian dari agama. Dan perkembangan moral remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa moral adalah bagian dari agama. Dan perkembangan moral remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksinya. Dari Rama Yulis dalam bukunya Psikologi Agama menulis bahwa bentuk moral para remaja memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu slavedrish, taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Dan yang kedua yaitu adaptif, mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Dan yang ketiga yaitu submisif, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Dan yang keempat, anadjusif, belum meyakini akan kebenaran agama dan juga moral. Dan yang kelima, defen, menolak dasar dan hukum keagamaan dan moralnya masyarakat. Berbeda dengan Zakia Derajat dalam buku Ilmu Jiwa Agama, menegaskan bahwa Tuhan bagi remaja adalah keharusan moral daripada sandaran emosi. Bahkan kadang-kadang pikiran para remaja itu berotak dan mengingkari wujud Tuhan atau ragu-ragunya kepadanya. Namun tetap ada suatu hal yang menghubungkan dengan Allah, yaitu kebutuhannya untuk mengendalikan moral. Dan yang kelima yaitu sikap dan minat ataupun attitude dan interest. Dari S. Nasution dalam Rama Yulis menulis bahwa sikap adalah seperangkat kepercayaan yang menentukan preferensi atau kecenderungan terhadap objek atau situasi. Dan selanjutnya Rama Yulis menulis pendapat Umar Humalik bahwa sikap merupakan tingkat efektif yang positif atau negatif yang berhubungan dengan objek. Dan juga psikologis positif dapat diartikan senang, sedangkan negatif tidak senang ataupun menolak. Dan pernyataan itu menunjukkan bahwa sikap merupakan kecenderungan seseorang terhadap sesuatu untuk bertindak, yaitu menerima atau menolak terhadap aksi yang diberikan. Dan sedangkan sikap terhadap sesuatu itu bisa bernilai positif dan negatif. Dan secara psikologis, esensi pada sikap terdapat beberapa komponen fungsi jiwa yang bekerja secara kompleks dalam menentukan sikapnya terhadap sesuatu. Yaitu ketiga komponen itu adalah yang pertama komponen kognisi atau memberikan jawaban tentang apa yang dipikirkan individu tentang objek. Dan yang kedua yaitu komponen afeksi, dihubungkan dengan apa yang dirasakan oleh individu terhadap objeknya. Semisal perasaan, senang, marah, benci, sayang, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu komponen konasi, yaitu kesediaan ataupun kesiapan individu terhadap objek dengan menerima atau menolak keberadaan objek tersebut. Dari ketiga komponen itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dan lainnya.
Dan juga selain itu, faktor pengalaman memiliki peranan penting dalam membentuk sikap seseorang. Karena munculnya sikap pada seseorang adalah tatkala individu mengenal sesuatu ataupun objek. Baik objek itu dalam bentuk internal maupun eksternal. Dan jika seseorang hidup di lingkungan yang berbeda dengan lingkungannya yang sudah dapat dipastikan bahwa sikap hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Dan yang keenam yaitu ibadah dan sholat ataupun sembahyang atau worship and prayer. Ibadah atau sholat adalah suatu bentuk amalan atau kebaktian dalam setiap agama. Ibadah atau sholat merupakan suatu pengalaman atau penghayatan individu terhadap keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Dan dalam ibadah dan sholat tersebut, individu akan merasakan berhubungan atau berhadapan dengan sesuatu yang gaib. Karena hidup ini ada persoalan-persoalan yang hanya bisa dijawab oleh yang tak terlampaui itu sendiri. Untuk itu, individu berhubungan dengan cara berkomunikasi ataupun melakukan meditasi dengan Tuhan melalui amalan-amalan ibadah dan sholat untuk menggambarkan penghayatan dan pengalaman individu terhadap Tuhan selama ini mengutip hasil penelitian. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.